Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran wawasan dan kajian MIPA. Kali ini saya Daniel Jafri bersama rekan saya Randy dan Reki Edi akan membahas materi mengenai metode ilmiah dan sikap ilmiah. Selamat menyaksikan. Materi ini kami bagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama akan kami bahas tentang metode ilmiah dan yang kedua adalah kebenaran ilmiah. Nah teman-teman, kita lanjut, yakni pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau prosedur yang sistematis, logis, dan terencana yang digunakan untuk memperoleh sebuah pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diuji kebenarannya. Nah, pada intinya, metode ilmiah ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan secara logis, objektif, bahkan sistematis. Nah, pada metode ilmiah ini juga menjadi dasar dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah karena sangat membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tujuan metode ilmiah. Nah, tujuan dari metode ilmiah ini dia ada beberapa. Yang pertama yakni metode ilmiah ini digunakan untuk memastikan bahwa penemuan ataupun hipotesis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diterima secara ilmiah. Nah, jadi intinya yang pertama itu memastikan bahwa penemuan ini benar-benar nyata, benar-benar terbukti sehingga bisa diuji kebenarannya. Kemudian yang kedua yakni memperoleh pengetahuan baru yang valid melalui pendekatan sistematis, di mana memperoleh pengetahuan baru yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pendekatan sistematis. Selanjutnya yakni adalah memecahkan suatu permasalahan. Artinya, metode ilmiah ini digunakan sebagai salah satu untuk mencari jalan keluar pemecahan suatu masalah dalam lingkup ilmu pengetahuan. Nah, jadi metode ilmiah ini merupakan pilihan dalam kita menentukan jalan untuk memecahkan suatu masalah di lingkup ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri metode ilmiah. Nah, ciri-ciri metode ilmiah itu memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari cara berpikir kita yang biasanya. Yakni yang pertama adalah objektif. Nah, di mana objektif ini bersifat fakta, yang mana informasinya berdasarkan fakta yang nyata dan tidak dipengaruhi oleh sebuah pendapat ataupun perasaan pribadi kita. Nah, jadi penelitian dalam metode ilmiah ini harus berdasarkan pada data yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, sebagai contoh nih, objektif. Seorang peneliti tidak boleh memanipulasi data agar sesuai dengan hipotesisnya. Nah, jadi yang pertama ini metode ilmiah harus bersifat objektif atau berdasarkan fakta yang ada. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu logis atau rasional, yang berarti menggunakan penalaran yang masuk akal dan dapat diterima oleh logika. Jadi kita bisa menerima sebuah penalaran yang kita masuk ke dalam akal kita, nah disebut logis. Jadi masuk akal gitu, tidak membuat orang berpikir rancu ataupun ambigu gitu, seperti itu. Jadi ciri yang keduanya adalah bersifat logis atau rasional. Jadi setiap langkah dalam penelitiannya harus berdasarkan pemikiran yang jelas dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, selanjutnya yakni adalah sistematis. Sistematis berarti dilakukan secara teratur. Jadi ada langkah-langkahnya gitu. Tidak amburadul, tidak kacau balau. Jadi ada susunan-susunannya, ada cara-caranya, ada tahap-tahapnya. Jadi metode ilmiah ini tidak boleh dilakukan secara acak. Nah, tapi mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Jadi begitu kita ingin melakukan metode ilmiah, ya kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Nah, itulah ciri yang ketiga yakni sistematis. Kemudian yang keempat yaitu empiris. Nah, empiris ini berarti berdasarkan pengalaman nyata yang diperoleh melalui pengamatan atau eksperimen. Nah, data yang digunakan ini
dalam metode ilmiah ini harus bisa diamati dan diukur. Nah, artinya tidak boleh mengada-ngada. Jadi data yang kita tampilkan, kita masukkan gitu, tidak boleh mengada-ngada atau menebak-nebak. Jadi harus sesuai dengan pengalaman nyata yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung ataupun observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri metode ilmiah yang keempat, yaitu empiris. Kemudian selanjutnya itu teruji. Nah, teruji dimaksud di sini berarti hasil penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Nah, jika penelitian dilakukan kembali dengan metode yang sama, maka hasilnya seharusnya relatif sama. Jadi, walaupun misalnya karya yang pertama itu menggunakan ini, selanjutnya lagi menggunakan yang sama namun dimodifikasi, tetapi hasil akhirnya itu relatif sama. Jadi, salah satu ciri metode ilmiah yang kelima yaitu teruji atau dapat diuji. Ketika hasil penelitiannya diuji kembali oleh peneliti yang lain. Nah, yang terakhir adalah universal. Universal ini berlaku untuk umum, tidak terbatas pada individu atau tempat tertentu saja. Jadi, ini bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Jadi, universal ini tidak untuk individu saja, berlaku untuk umum. Jadi, semuanya bisa mengakses gitu, bisa melihat, bisa mencontoh dan lain sebagainya. Mungkin itu ciri metode ilmiah ada 6, yaitu objektif, logis, sistematis, empiris, teruji, dan universal. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Tahapan yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah kegiatan mengamati suatu fenomena atau gejala yang terjadi di lingkungan sekitar. Pengamatan ini bertujuan untuk menemukan masalah yang dapat diteliti. Contoh, seorang siswa mengamati bahwa tanaman yang berada di tempat terang tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang berada di tempat gelap. 2. Merumuskan masalah. Setelah melakukan pengamatan, langkah berikutnya adalah menentukan masalah yang akan diteliti. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Contoh, mengapa tanaman yang terkena cahaya matahari tumbuh lebih cepat? Apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman? 3. Menyusun hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dibuat berdasarkan teori atau pengetahuan yang sudah ada. Contoh, tanaman yang mendapat lebih banyak cahaya matahari akan tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman yang kurang mendapat cahaya. 4. Melakukan eksperimen atau pengumpulan data. Eksperimen adalah kegiatan untuk menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengumpulan data. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat data yang diperoleh selama percobaan. Contoh, menanam 2 tanaman yang sama. Satu diletakkan di tempat terang, satu diletakkan di tempat gelap. Kemudian pertumbuhan tanaman diamati selama beberapa hari. 5. Analisis data. Data yang telah diperoleh dari eksperimen kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan benar atau tidak. Analisis data dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya perhitungan matematika, grafik, tabel, dan perbandingan data. 6. Menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis data. Pada tahap ini, peneliti menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Contoh, tanaman yang mendapat cahaya matahari cukup tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman yang tidak mendapat cahaya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah melaporkan atau mempublikasikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat disampaikan melalui laporan penelitian, jurnal ilmiah, seminar, presentasi. Hal ini penting agar pengetahuan yang diperoleh dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh orang lain. Kita lanjut ke kebenaran ilmiah. Pengertian kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh melalui proses penelitian dengan menggunakan metode ilmiah serta dapat dibuktikan melalui fakta, data, dan pengujian yang sistematis. Kebenaran ilmiah tidak diperoleh secara sembarangan, tetapi melalui proses pengamatan, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara objektif.
Dalam ilmu pengetahuan, suatu pernyataan dianggap benar apabila didukung oleh bukti empiris dan dapat diuji kembali oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah bersifat rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah mendengar pengertian dari kebenaran ilmiah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari kebenaran ilmiah itu sendiri. Kebenaran ilmiah ini memiliki 3 sifat utama yang menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah rasional atau logis. Di sini berarti kebenaran ilmiah ini harus dapat dijelaskan melalui akal dan penalaran yang logis. Jadi setiap kesimpulan yang dihasilkan dalam ilmu pengetahuan itu harus memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dan dapat diterima oleh logika manusia. Dengan kata lain, kebenaran ilmiah ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip penalaran yang masuk akal. Yang kedua ada empiris atau sesuai kenyataan. Di sini berarti kebenaran ilmiah ini harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati, diuji, dan dibuktikan melalui pengalaman atau pengamatan langsung. Intinya, data yang digunakan dalam penelitian harus berasal dari kenyataan yang dapat diukur atau diverifikasi, sehingga tidak hanya berdasarkan dugaan atau asumsi semata. Yang ketiga ada pragmatis atau dapat diterapkan. Di sini berarti kebenaran ilmiah ini harus memiliki manfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Suatu teori atau pengetahuan ilmiah ini dianggap memiliki nilai kebenaran apabila dapat digunakan untuk memecahkan masalah, menjelaskan fenomena, atau menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Ini ketiga sifat utama dari kebenaran ilmiah. Sekarang kita lanjut kepada cara memperoleh kebenaran ilmiah. Di sini ada 5 caranya. Yang pertama ada trial and error, atau dalam bahasa Indonesianya coba-coba. Di sini berarti mencoba berbagai kemungkinan sampai menemukan hasil yang benar. Namun cara ini sering dianggap tidak efisien karena banyak terjadi kesalahan. Yang kedua ada otoritas, yang berarti kita menerima kebenaran berdasarkan pendapat seseorang yang dianggap memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang tertentu, seperti dokter atau ilmuwan. Nah, yang ketiga ada tradisi, yaitu kebenaran yang diterima karena sudah menjadi kebiasaan atau diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Yang keempat ada rasio atau logika, yaitu memperoleh kebenaran melalui pemikiran yang logis menggunakan akal manusia. Nah, yang terakhir di sini ada metode ilmiah yang sudah dibahas tadi. Ini memperoleh kebenaran melalui proses penelitian yang sistematis, objektif, dan dapat diuji. Di sini metode ilmiah dianggap sebagai cara yang paling dapat dipercaya karena didasarkan pada fakta dan bukti empiris atau sesuai kenyataan. Kita lanjut kepada teori-teori kebenaran ilmiah. Di sini ada 3. Yang pertama teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di dunia nyata. Dengan kata lain, kebenaran ini ditentukan oleh kesesuaian antara pernyataan dengan realitas yang sebenarnya. Misalnya pada pernyataan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan normal. Pernyataan ini dianggap benar karena sesuai dengan hasil pengamatan dan percobaan ilmiah. Yang kedua ada teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan itu dianggap benar apabila pernyataan tersebut konsisten atau selaras dengan pernyataan lain yang sudah dianggap benar dalam suatu sistem pengetahuan. Kebenaran di sini dilihat dari hubungan logis antara berbagai pernyataan dalam suatu teori atau sistem ilmu. Misalnya dalam matematika, suatu rumus itu dianggap benar apabila sesuai dan konsisten dengan prinsip atau teori matematika yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga ada teori pragmatik. Menurut teori ini, suatu pernyataan itu dianggap benar apabila pernyataan tersebut memiliki manfaat praktis dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Di sini kebenaran dilihat dari kegunaan atau keberhasilan suatu teori ketika diterapkan. Contohnya, teori-teori fisika yang digunakan untuk menciptakan teknologi seperti pesawat terbang atau satelit. Ini dianggap benar karena dapat diterapkan dan memberikan hasil yang nyata. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang pentingnya kebenaran ilmiah. Di sini ada 5 poinnya. Yang pertama, untuk menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk membantu manusia memahami berbagai fenomena alam. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Keempat, membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan.
Dan yang terakhir, melatih manusia untuk berpikir kritis, rasional, dan objektif. Jadi kebenaran ilmiah ini sangat penting untuk sebagai dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga dapat membantu perkembangan dalam kehidupan manusia. Sekian pembahasan dari kami mengenai materi metode ilmiah dan juga sikap ilmiah. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa.